39. Amar pun memutuskan untuk rebahan di sofa sambil nonton televisi dibandingkan tidur dengan Sarah. Maka dari itu, Amar memilih malam ini untuk tidak tidur bersama dengan Sarah. Hari menjelang pagi hidangan untuk sarapan sudah siap. Amir yang baru saja datang merasa bingung karena di ruang makan cuma ada ibu. Kedua mata Amir mengitari seisi ruangan. "Bu, Mas Amar tidak pulang juga?" tanya Amir. "Tidak, mereka mungkin pulang ke apartemen mereka. Semalam waktu kita diantarkan pulang oleh orang-orangnya Aisyah, mobil Amar pun tidak ada. Sekarang pun tidak ada. Kamar juga ibu lihat masih rapi." Jelas ibu. "Berarti memang mereka tidak pulang, Bu?" tutur Amir. "Ibu bingung saja. Amar sebentar lagi akan menjadi seorang ayah, tapi kita dilarang Aisyah untuk memberitahukan Amar yang sebenarnya," ujar ibu seraya menarik nafas kasarnya. "Kita hormati saja keputusan MBA Aisyah, Bu. Biarkan saja dia habis-habisan dibohongi si Sarah. Setuju sih kalau aku, Bu. Biarkan Mbak Aisyah yang mengatakannya sendiri perihal kehamilannya kepada Mas Amar. Kita tidak usah ikut campur, Bu. Yang terpenting untuk kita adalah bisa melihat MBA Aisyah sehat menjalani kehamilannya walau tanpa suami," tutur Amir. "Entahlah ibu pusing memikirkan mereka. Oh iya, bagaimana kabarnya Nesa? Sudah lama ibu tidak mendengar kamu jalan dengan Nesa," tanya ibu. "Nesa ada. Cuma saat ini Amir ingin fokus kuliah dulu. Meos juga dengan keluarganya Nesa nanyain terus tentang pernikahan." Amir Jeti sedikit menghindar dari Nesa dan keluarganya, Bu. "Kamu itu tidak boleh seperti itu. Kasihan Nesa Jeti, jatuhnya dia seperti digentang. Kalau mau ya teruskan. Katakan saja kamu belum siap untuk menikah. Jika kamu memang tidak mau ya putuskan Nesa. Jangan buat anak orang sakit hati. Cukup Amar dan Aisyah saja yang membuat ibu pusing," tutur ibu. "Iya, Abu." Aisyah tengah duduk menikmati sajian sarapan yang sudah disediakan oleh pelayannya. Seperti biasa Aisyah ditemani sang asisten pribadi Mirna. "Nona, nanti siang Anda ada janji dengan PT Hartono Global," tutur Mirna. "Iya saya lupa saya harus menghubungi Tommy terlebih dahulu," ujar Aisyah diserta menikmati sarapannya. "Iya Nona," jawab Mirna. Tat. Pagi Bu Aisyah terdengar suara Tommy dari ponsel Aisyah. "Tommy, PT Hartono Global, siapa yang handle?" tanya Aisyah. "Saya sudah mendengar tentang keributan semalam. Maaf Bu Aisyah, saya dan tim sudah lengah hingga keributan itu terjadi dan mengganggu Anda," tutur Tommy. "Tidak apa Tommy, karena dengan kedatangan pria itu, akhirnya saya jadi tahu ada pihak yang dirugikan oleh perusahaan kita. Walaupun saya masih meragukan itu," jelas Aisyah. "PT Hartono Global dihandle oleh Pak Hartawan sebelum beliau diangkat menjadi direksi." "Hartawan?" "Betul Bu Aisyah, Hartawan orang tua dari Ibu Sarah yang kemarin saya kirimkan profilnya kepada Ibu," jelas Tommy. Saya harus pelajari semua kontrak dengan PT Hartono Global sebelum saya bertemu dengan direksi PT Hartono Global nanti siang." "Baik, Bu Aisyah. Segera akan saya hubungi Pak Hartawan untuk mendapatkan salinan kontrak tersebut. Saya tunggu sebelum waktu makan siang." "Baik Bu, segera saya akan menghubungi Pak Hartawan." Panggilan pun diakhiri Aisyah. Untuk sejenak Aisyah berpikir tentang orang tua dari Sarah, yaitu Hartawan. "Mirna, kamu tahu, saya rasa ada sesuatu yang tidak beres tentang Pak Hartawan. Saya percaya Anda pasti bisa menyelesaikannya," tutur Mirna bangga dengan kepandaian dari atasannya. Sementara itu, Amar baru terbangun di saat mentari sudah memperlihatkan keindahannya. TVBH Amar menggeliat nikmat sebelum ia merasakan ada kehangatan cahaya terang menyinari wajahnya. "Jam berapa ini?" Sontak Amar membuka kedua kelopak matanya. Merasa ada yang tidak beres, Amar pun melihat jam dinding. Amar pun terperanjat kaget karena jam di dinding menunjukkan jam 8:30 pagi. "Dasar istri tidak berguna," gerutu Amar ketika melewati TVBH seksi Sarah yang masih terkapar di atas tempat tidur.
Amar pun tidak peduli dan terus berjalan menuju kamar mandi. Amar bergegas membersihkan tefnya. Setelah itu, dengan barbarnya Amar mengeluarkan semua isi lemari pakaiannya karena tidak menemukan pakaian yang Amar inginkan. Belum lagi pakaian ditemukan perutnya, keroncongan tenggorokannya pun kering. Sarah, Sarah? Seru Amar memanggil Sarah selagi ia masih berpakaian. Gumam Sarah. Tolong buatkan aku sarapan dan teh hangat, aku mau ke kantor. Perintah Amar. Aku masih ngantuk, buat saja sendiri. Gumam Sarah seraya menarik selimut dan menyelimuti tefnya. Kamu tidak lihat ini jam berapa, ha? Bangun! Hardik Amar menarik kembali selimut Sarah. Apa-apaan sih? Ujar Sarah beranjak duduk. Apa-apaannya bagaimana? Lihat itu jam berapa? Tegas. Iya, terus bagaimana? Ujar Sarah yang kemudian merebahkan tefnya kembali. Siapkan roti atau apa, aku mau ke kantor. Tegas Amar. Sarah malah menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Amar yang melihatnya cuma bisa menghela nafasnya. Sudahlah, buang-buang waktu saja. Amar mengerutu dan akhirnya pergi dengan perut keroncongan. Amar menjalankan mobilnya dengan cepat karena ada pertemuan dengan klien baru di luar dari perusahaan Dahlan Corporate. Sepanjang perjalanan Amar mengerutu kesal karena terbiasa disediakan makanan oleh ibu dan Aisyah di pagi hari. Mungkin jika Amar tidak terbiasa sarapan, mungkin kelakuan Sarah tidak akan membuat Amar merasa kesal. Mobil pun membawanya ke kantor dengan lebih cepat karena Amar ngebut dalam menjalankan mobilnya. Terlihat Bram sudah menunggu Amar di depan pintu masuk kantor menyambut kedatangan Amar. Pagi, Pak. Amar? Tanya Bram yang sudah menyambut Amar di depan kantor. Pagi. Ucap Amar dengan lesu. Klien baru kita sudah datang, Pak. Amar? Apa? Dia sudah datang? Amar yang lesu kini membelalakan kedua matanya dan bergegas masuk ke dalam ruangan rapat di mana klien tersebut sudah menunggu Amar. Pak, apakah Bapak yakin akan bekerja sama dengan orang itu, Pak? Tentu saja saya yakin. Perusahaan saya bisa tanpa belembel dari Dahlan Corporate. Saya bisa membuat perusahaan saya bangkit lagi tanpa ada campur tangan dari Dahlan Corporate. Tegas Amar. Kalau begitu baiklah. Saya cuma mengingatkan Bapak saja agar lebih berhati-hati lagi. Tutur Bram. Semua berkas sudah siap? Sudah, Pak. Jawab Amar. Oke, tetap dampingi saya hingga pertemuan ini selesai. Ujar Amar. Amar dan Bram kini sudah berada di depan pintu ruangan rapat di mana klien baru Amar sudah menunggu. Sebelum masuk, Amar mengatur nafasnya terlebih dahulu. Siap. Kita masuk sekarang. Tutur Amar yang kemudian pintu ruangan rapat dibuka oleh Bram. Silahkan, Pak. Ujar Bram mempersilahkan Amar untuk masuk ke dalam ruangan. Lihat saja, aku bisa tanpa pertolongan dari perusahaan Aisyah. Gumam Amar setelah rapat selesai. Aku ragu apakah semuanya akan baik-baik saja. Batin Bram. Ada apa, Bram? Tanya Amar yang melihat Bram lamun. Bram? Tanya Amar yang kini meninggikan volume suaranya. Iya, Pak. Kenapa, ada apa? Tanya Bram. Kamu yang kenapa? Kamu yang ada apa? Apa ada yang sedang kamu pikirkan, Bram? Dengar Bram, saya yakin perusahaan kita akan mulai bangkit lagi dengan kita bekerja sama dengan perusahaan ini. Ujar Amar. Tapi Pak, sudahlah. Baiklah, tolong pesankan saya makanan. Ucap Amar. Baik Pak, akan saya suruh orang untuk membawakan Anda makanan, Pak. Ujar Bram yang kemudian keluar dari ruangan di mana Amar ada di dalamnya. Bram keluar dari ruangan itu dan tangannya ditarik seseorang ke tempat di mana di sana sudah ada beberapa karyawan lainnya. Bram, benarkah istri dari Pak Amar itu adalah seorang pewaris dari Dahlan Corporate? Salah satu karyawan mewakili pertanyaan dari semua karyawan Angkasa Jaya.
Kalian tahu dari mana? Ketus Bram. Sekarang berita ini lagi trending di kantor, Pak. Bram jadi bahan perbincangan semua karyawan loh, Pak. Ucap salah satu karyawan. Sekarang masalahnya bukan itu, akan tetapi tentang Pak Amar dan tanda tangan kontrak yang baru saja dilakukan oleh Pak Amar bersama klien barunya. Ujar Bram. Perusahaan fiktif atau bagaimana, Bram? Entahlah, semua belum jelas tapi akan ku selidiki. Ujar Bram. Bram, ada beberapa surat penting untuk Pak Amar, tolong bawakan untuk dia ya. Ucap karyawan lain. Baiklah, semua kembali bekerja, jangan bergosip terus, ketus Bram. Bram berjalan menuju ruangan Amar dengan mata tetap memilih-milih surat yang tadi diberikan karyawan kantor. Bram memilih surat yang ada di tangannya. Sepertinya ini surat penagihan. Gumam Bram ketika di surat-surat tersebut ada surat penagihan. Tok! Tok! Masuk! Terdengar suara Amar dari dalam ruangan. Maaf, Pak. Ada beberapa surat penting untuk Pak Amar. Oke. Ucap Amar. Bram memberikan surat-surat yang ada di tangannya ke Amar. Surat tagihan. Surat tagihan apa ini, Bram? Tanya Amar. Saya pun heran, Pak. Ini tagihan kredit card, Bram. Gumam Amar setelah membuka dan membaca isi surat tersebut. Tidak lama kemudian Amar membelalakan kedua matanya melihat nominal yang fantastis tertera di kertas tersebut. Apa-apaan ini? Pasti ini kelakuan Sarah. Gerutu Amar kesal. Next. Bab ke-40. Tidak lama kemudian Amar membelalakan kedua matanya melihat nominal yang fantastis tertera di kertas tersebut. Apa-apaan ini? Pasti ini kelakuan Sarah. Gerutu Amar kesal. Sebuah surat yang merupakan pemberitahuan tagihan awal kini berada di tangan Amar. Dari mulai biaya hotel dan pembelian beberapa barang branded yang dibeli oleh Sarah. Pasti ini ulah Sarah, Bram. Tagihan mencapai 300 juta rupiah. Ucap kesal Amar. Bram tidak mau menanggapi keluh kesah Amar saat ini karena ini di luar konteksnya sebagai karyawan. Saya permisi dulu, Pak. Amar tidak menjawab dan langsung merogoh ponsel yang ada di saku celananya. Bram keluar dari ruangan Amar. Dengan menarik nafas kasarnya Bram duduk di kursi kerjanya. Godaan terbesar seorang pria adalah harta tahta dan wanita. Sudah diberi istri spek sultan malah memilih wanita lain. Tinggal tunggu saja dan kehancuran itu pasti datang. Gumam Bram. Bram mulai membuka laptopnya untuk mencari klien barunya Amar. Namun tidak ada keganjilan apapun di semua profil perusahaan tersebut. Tapi semua terlihat baik-baik saja. Entahlah, aku merasakan ada sesuatu yang akan terjadi dengan perusahaan ini. Gumam Bram dengan menautkan kedua alisnya. Bram nampak sedang berpikir keras. Aisyah hanya sebentar mengunjungi sekolah taman kanak-kanaknya. Setelah itu Aisyah datang ke Dahlan Corporate karena Tommy sudah berada di sana dengan membawa beberapa salinan kontrak yang didapat Tommy dari hartawan. Aisyah memasuki ruangannya yang memang sekarang jarang digunakan karena Aisyah sibuk dengan urusan taman kanak-kanak dan bakti sosial. Siang, Bu. Aisyah. Sapa Tommy ketika Aisyah memasuki ruangannya. Siang. Bagaimana sudah kamu dapatkan kontrak itu? Sudah, Bu. Saya rasa memang ada keganjilan di kontrak ini, Bu. Ujar Tommy memberikan beberapa berkas kepada Aisyah. Coba saya pelajari dulu. Jawab Aisyah. Aisyah duduk dan melihat-lihat isi kontrak tersebut untuk mempelajarinya. Setelah 1 jam Tommy dan Aisyah di ruangan yang sama, akhirnya Aisyah memang menemukan keganjilan di isi kontrak tersebut. Tommy, apakah kamu berpikiran hal yang sama dengan saya? Tanya Aisyah masih memegangi kertas kontrak tersebut. Pak hartawan sudah memanipulasi semua data dan mengambil semua keuntungan yang seharusnya itu milik keuntungan dari Hartono Global. Jelas Tommy. Benar sekali. Intinya hartawan sudah mengambil keuntungan dari Dahlan Corporate dan Hartono Global. Coba cek semua kontrak yang pernah hartawan pegang. Tegas Aisyah. Baik, Bu.
Tolong cancel pertemuan saya dengan Hartono Global, saya harus memikirkan dulu semuanya. Terutama untuk hartawan, karena tidak menutup kemungkinan jika hartawan sudah meraup banyak keuntungan dari perusahaan kita. Jelas Aisyah. Baik, Bu. Setelah semuanya terbukti, saya ingin mengadakan pertemuan dengan hartawan. Saya beri waktu kamu 3 hari untuk mendapatkan kecurangan hartawan. Baik, Bu. Baiklah, pertemuan kita sudah selesai. Saya ingin semuanya cepat terbukti, kerahkan semua orang-orang kamu, Tommy. Siap, Bu. Saya permisi. Ucap Tommy. Setelah itu, Tommy pun keluar dari ruangan Aisyah. Ternyata waktu sendiri yang akan membuktikan segalanya, tidak perlu repot-repot aku balas dendam Sarah. Gumam Aisyah. Ruangan yang begitu besar itu adalah hanya sebagian kecil dari semua harta dan kekuasaan milik kerajaan bisnis Dahlan Corporate. Tidak lama terdengar suara keributan di depan ruangan Aisyah. Tuan, tunggu sebentar, Anda dilarang masuk, Tuan. Terdengar suara berisik di luar, cuma beberapa detik pintu itu pun terbuka dan ditutup paksa oleh seorang pria yang masuk tanpa izin. Siapa Anda? Tanya Aisyah ketika melihat pria sembarangan masuk ke dalam ruangannya dan sedang mengunci pintu ruangan itu. Sementara di luar beberapa bodyguard menggedor pintu dengan sangat kerasnya. Tiba-tiba pria itu berbalik dan menunjukkan siapa dirinya. Siapa Anda? Tanya ulang Aisyah. Untuk sejenak pria tersebut terdiam sebelum akhirnya pria berperawakan tinggi dan tampan itu bertepuk tangan dan menghampiri Aisyah yang sedang berdiri di balik meja kerjanya. Oh, ternyata hanya seorang wanita yang berdiri di balik Dahlan Corporate. Ujar sombong pria tersebut. Siapa Anda? Saya akan melaporkan Anda. Cepat keluar dari sini. Hardik Aisyah seraya menunjuk ke arah pintu. Namun pria berwajah tampan itu semakin mendekat ke meja Aisyah dan brak. Meja tersebut dipefkenya. Aisyah pun tersentak kaget. Dengar Nona, perusahaan Anda telah bermain-main dengan perusahaan milik orang tua saya. Ujar pria itu sedang tegas. Maksud Anda apa? Ujar Aisyah. Anda tidak tahu saya. Ujar pria tersebut yang kemudian memasukkan satu tangan ke saku celananya. Kemudian pria itu berjalan dan menuju jendela besar di mana di sana terlihat jelas pemandangan kota dari atas. Tidak penting bagi saya mengetahui siapa Anda. Cepat jelaskan apa maksud dari kedatangan Anda kemari. Tegas Aisyah. Tidak sedikit pun Aisyah terdengar takut ataupun cemas. Pria tersebut kemudian berjalan dan duduk di sofa dengan tumpang kaki. Sopanlah sedikit, ini ruangan saya. Tegas Aisyah yang kemudian duduk di kursi kerjanya. Suruh mereka yang di luar itu diam. Jika tidak maka saya akan tetap diam di sini dan tidak akan mengatakan apapun. Ujar pria berwajah mirip opa-opa Korea itu dengan cueknya. Oke. Ujar Aisyah. Aisyah kemudian merogoh ponselnya dan menghubungi Mirna. Mirna, saya tidak apa-apa, suruh mereka berhenti untuk membuka pintu. Saya dan orang ini akan bicara. Ucap Aisyah dan mengakhiri panggilannya. Sampai mana kita tadi Nona? Ucap ledek pria itu. Terserah Anda akan memulainya dari mana. Cepat katakan apa maksud Anda datang kemari. Ujar tegas Aisyah. Perkenalkan, saya Nesen Putra dari Hartono. Mungkin Anda tahu Hartono Global? Ujar sombong pria tersebut dengan berdiri. Oke, saya mengerti maksud Anda datang kemari. Untuk semua kontrak akan saya pelajari dulu. Maaf, silahkan Anda keluar dari ruangan ini. Percayalah, saya akan mengganti semua kerugian Anda jika memang anak perusahaan saya bertindak curang. Tutur tegas Aisyah. Apakah Anda bisa mengganti kerugian besar keluarga kami? Tanya Nesen dengan santainya. Ia pun duduk kembali di sofa dengan tumpang kaki. Ya tentu, semua kerugian. Tegas Aisyah. Nyawa? Tanya Nesen dengan santainya. Lain dengan Nesen yang tetap santai, Aisyah beranjak dari duduknya karena merasa pria itu sudah kelewatan. Anda sudah gila 4, cepat keluar dari sini. Tegas Aisyah. Hei Nona, tunggu sebentar, Anda tidak perlu repot-repot mengusir saya dari sini.
Anda tahu kerugian perusahaan kami sangat besar membuat papa kami syok berat dan akhirnya meninggal dunia karena beliau sudah ditipu habis-habisan oleh orang suruhan Anda yang bernama Hartawan. Dengar Tuan, Hartawan itu bukan orang suruhan saya. Dia hanya menjalankan tugas di anak perusahaan saya. Terlepas dia menipu orang tua Anda itu sama sekali di luar kekuasaan saya. Tegas Aisyah. Pintar sekali wanita ini berkelit. Gumam Nathan. Saya tidak berkelit karena saya memang tidak tahu tentang semua rencana Hartawan. Tapi saya akan urus secepatnya masalah ini. Saya mohon Anda bisa bersabar, saya akan membuat Hartawan mempertanggungjawabkan semuanya. Jelas Aisyah. Saya tahu kalian sama saja yang suka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan besar. Ujar Nathan. Stop! Anda tidak tahu apa-apa tentang saya dan Dahlan Corporate. Saya mohon beri saya waktu untuk mengurus semua ini, mengerti? Ujar Aisyah. Ya, oke baiklah, saya akan memberikan waktu 2 hari untuk Anda menyelesaikan masalah ini dengan Hartawan, saya permisi. Tutur Nathan yang kemudian dengan santainya keluar dari ruangan Aisyah. Setelah Nathan pergi tidak lama Tommy masuk ke ruangan Aisyah. Maaf Bu, Anda baik-baik saja? Tanya Tommy cemas. Bahwa saya bertemu dengan Hartawan, ujar Aisyah. Baik, Bu. Jawab Tommy. Aisyah pun keluar dari ruangannya diikuti Mirna dan Tommy disusul beberapa bodyguard Aisyah yang memakai pakaian jas hitam. Terlihat Tommy menghubungi seseorang sebelum akhirnya Tommy bicara dengan Aisyah sesaat sebelum Aisyah naik ke dalam mobilnya. Bu, saat ini Hartawan sedang berada di rumahnya, ujar Tommy. Oke, kita akan pergi ke rumahnya. Tutur Aisyah sebelum naik ke dalam mobilnya diikuti Mirna yang kemudian ikut naik bersama ke dalam mobil Aisyah. Baik, Bu. Ucap Tommy yang kemudian naik ke dalam mobilnya yang berada tepat di belakang mobil Aisyah yang kemudian diikuti beberapa bodyguard yang naik mobil khusus para bodyguard. 3 mobil meluncur menuju kediaman dari Hartawan yang dimana Hartawan itu adalah orang tua dari Sarah. Next. Bab ke-41. 3